Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran, Wahyu, Ilham, serta Ta'lim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran secara bahasa dari 5 ulama. Yang pertama ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata-kata qiraah yang artinya membaca. Nah, dari sini kita dapat pahami bahwasanya Al-Quran diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia mengatakan bahwasanya Al-Quran berasal dari lafadz qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Imam Ar-Rafi'i yang wafat pada tahun 207 Hijriah, ia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari lafadz qarain yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh Az-Zujjaj yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat al-Qur'u yang bermakna pemula. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Al-Quran merupakan isim alam atau isim asli. Jadi menurut beliau, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun. Akan tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah, kita melihat ketiga ulama. Yang pertama, Muhammad Khudir Baik, dalam kitabnya Tarif Tashim, beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun menurut Subhi Saleh, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama Al-Quran yang cukup populer di kalangan umat Islam. Ada yang tahu? Nah, sebagaimana di dalam kitab Al-Itqan, karya Imam Asyuyuti, ada 55 nama Al-Quran. Ada pendapat lain yang mengatakan ada 78 nama, tetapi yang akan kita bahas cukup 5 saja. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi, nama Al-Quran ini merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan kepada kitab suci. Al-Quran sendiri artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, Al-Quran juga sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan sebagai yang ditulis. Kemudian ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya ada Al-Dzikr yang berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Dan yang terakhir ada At-Tanzil, artinya yang diturunkan.
Maksudnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Setelah kita mempelajari bab Al-Quran, ini kalian coba kerjakan latihan soal berikut dengan mengklik link di bawah ini. Jika sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni wahyu, ilham, dan taklim. Ada yang tahu apa itu wahyu, ilham, dan taklim? Ya, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, pengertian dari wahyu, yakni kalam Allah yang diberikan kepada nabinya, baik dengan perkataan ataupun tidak. Sedangkan ilham adalah segala yang dilimpahkan kepada jiwa dengan cara pemancaran. Ia merupakan ilmu yang ada di dalam hati atau jiwa tanpa ada pemikiran. Taklim adalah ilmu yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang dengan adanya usaha atau pemikiran. Selanjutnya, perbedaan dari ketiga materi dilihat dari sumbernya, penerima, bentuk komunikasi, dan tujuan. Bisa kalian baca sendiri-sendiri. Jika sudah, selanjutnya coba kalian kerjakan juga latihan berikut ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.